Ittiba ini sangat penting dan sudah banyak dilalaikan dan diabaikan oleh kaum muslimin dan juga oleh para dai. Ittiba ini berkaitan dengan masalah akidah, syariah, ibadah, akhlak, dakwah, siasah dan yang lainnya. Karena dengan ittiba kepada Rasulullah, Allah akan menjamin kebahagiaan, kemenangan dan surga. Allah akan menjadikan kebinasaan, kehinaan, kerendahan, kehancuran bagi orang-orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, surah Al-Imran ayat 31. Ayat ini adalah sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut sampai dia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya, sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa seseorang dia akan masuk surga dengan apa? Dengan dia mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dalam dia beribadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan dijamin dengan surga. Dan kita wajib mengikuti sunnah ini dan tidak boleh membuat sesuatu yang baru dalam agama. Antum lihat di halaman 7. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah, beliau mengatakan tidak ada jalan kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akidah kecuali akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang makhluk setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, tidak akan sampai ke surga dan kemuliaannya melainkan dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang diberitakan dan disampaikan oleh Rasulullah, tidak berpegang dan tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, baik dalam perkataan yang batin maupun perkataan yang lahir, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Kalau dia tidak membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak tunduk, tidak taslim hatinya, dan anggota tubuhnya tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Rasulullah, maka dia bukan termasuk orang yang mukmin, apalagi dikatakan sebagai wali, meskipun dia terbang di udara atau berjalan di atas air. Ya, ini bantahan kepada tarekat Sufiyah dan juga kepada firqah-firqah yang lainnya. Ya, ini saja, nanti untuk selanjutnya bisa antum baca tentang manfaat dan pengaruh positif dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang yang tidak ittiba akibatnya bagaimana, itu saya sebutkan di halaman 9 dan 10. Ya, itu aja yang ringkas yang bisa saya sampaikan tentang meraih kemuliaan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat mengamalkannya, yang dapat mengantarkan kita ke surganya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.